Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Agnia. Pada video ini saya akan menceritakan kisah Nabi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metode pengembangan agama dan moral dengan dosen pengampu Ibu Haji Eli Solihatumila MPD. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti ajarannya oleh umat manusia. Beliau merupakan putra dari pasangan Abdullah bin Abu Muthalib dan Siti Aminah binti Wahab yang lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Momen kelahiran Nabi Muhammad SAW ini dikenal dengan sebutan tahun gajah karena pada saat tersebut kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah milik Raja Abraha. Sebagai seorang keturunan bangsawan, Rasulullah disusui oleh wanita baik bernama Halimah Syaibiyah dengan tujuan agar Nabi Muhammad SAW dapat terhindar dari penyakit kota dan bisa mendapatkan hawa yang bersih serta mampu mengenal bahasa yang mulia secara fasih. Barulah setelah berumur 5 tahun, Rasulullah SAW kembali tinggal bersama ibundanya. Nabi Muhammad SAW sendiri termasuk Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, yakni seorang yang memiliki ketangguhan serta kesabaran besar saat mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bisa dibilang hidup dengan penuh cobaan. Misalnya saja, beliau terlahir yatim karena ayahandanya wafat pada saat Nabi masih di dalam kandungan sang ibu. Kemudian ketika kanak-kanak beliau pun ditinggal wafat oleh ibundanya Siti Aminah. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sayangnya 2 tahun kemudian beliau juga kembali ditinggal pergi oleh sang kakek dan akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Meski hidupnya diterpa banyak cobaan di umur yang belia, namun Rasulullah SAW tetap tumbuh menjadi anak yang berbudi baik dan berakhlak mulia dan penuh kesabaran. Setelah tumbuh dewasa di usia ke-25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian pada usia yang ke-20 tahun, beliau mendapatkan julukan Al-Amin, yakni orang yang dapat dipercaya, karena memiliki sifat yang jujur dan selalu berbicara serta berbuat benar. Barulah pada usia ke-40 tahun Rasulullah SAW pertama kali mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira pada 17 Ramadan. Setelah mendapatkan wahyu, beliau pun mulai mendakwahkan Islam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara sembunyi-sembunyi hingga secara terang-terangan. Pada saat mendakwahkan Islam kepada orang-orang Quraisy itu sendiri, Nabi Muhammad SAW juga kerap mendapat cobaan kesabaran. Meski begitu, beliau masih tetap bersabar dan berlaku baik terhadap orang-orang yang menentangnya. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal memiliki 4 sifat mulia yang harus dicontoh dan dijadikan suri tauladan bagi umat muslim. Adapun sifat tersebut yaitu sidik jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, fatonah cerdas. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, seorang muslim tentu diwajibkan untuk memiliki sifat-sifat mulia seperti Rasulullah. Pasalnya, dengan senantiasa memiliki sifat-sifat mulia dan berbuat baik, maka setiap lapisan kehidupan juga akan berjalan dengan baik. Hal ini sendiri merupakan salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia, yakni sebagai rahmat lil alamin, yakni membawa rahmat kebaikan bagi seluruh alam. Demikian sedikit kisah Nabi Muhammad SAW yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.